Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap sehat, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang teks pidato persuasif. Lebih spesifik lagi, materi kita tentang mengidentifikasi informasi teks pidato persuasif. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik dalam hal ini kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi adik-adik, kalian di sini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi. Ada 4 yang diidentifikasi, ada 5 ya. Yang pertama gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Jadi kelima ini harus diidentifikasi. Selanjutnya, alur pembelajaran. Alur pembelajaran atau tahap pembelajaran yang akan kita lewati untuk mencapai tujuan yang kita harapkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yakni pemahaman konsep. Yang kedua, latihan mengidentifikasi. Dan yang ketiga, evaluasi. Jadi ini tahap-tahapannya adik-adik ya, supaya tujuan kita tercapai. Kita masuk ke pemahaman konsep. Ya, adik-adik tentunya pernah melihat ya orang berpidato, baik itu secara langsung atau mungkin kalian paling sering mungkin ya lihat orang berpidato itu lewat tayangan televisi, atau sekarang bisa kalian tonton kapanpun dimanapun melalui channel yang namanya YouTube ya. Jadi sudah tidak asing lagi bagi kalian apa itu pidato. Nah, pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Seperti telah dipelajari sebelumnya, bahwa eksposisi bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens. Audiens ini pendengar adik-adik ya, orang yang mendengarkan pidato itu namanya audiens. Saya ulangi lagi, pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli? Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiens atau pendengar. Pidato persuasif juga ini mempengaruhi adik-adik ya, mempengaruhi orang lain agar ikut dengan apa yang kita sampaikan. Masih di tahap pemahaman konsep adik-adik, karakteristik ya atau ciri khas teks pidato persuasif adalah memuat gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Agar gagasan dan seterusnya itu dapat diterima secara logis atau masuk akal, tentu saja harus disertai dengan argumen-argumen atau alasan atau bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau misalnya saya mengatakan sesuatu ya, saya ingin mempengaruhi kalian. Jadi supaya kalian terpengaruh, saya harus punya alasan, saya harus punya bukti-bukti yang kuat agar kalian ikut dengan apa yang saya sampaikan. Yang berikut, umumnya teks pidato persuasif itu diawali dengan pemunculan isu atau masalah yang sedang terjadi, yang sedang hangat-hangatnya ya. Kemudian diikuti oleh pendapat, gagasan, atau pandangan. Kemudian dimunculkan adanya argumen-argumen mendukung, pendapat, dan seterusnya tadi dengan tujuan agar orang lain meyakini kebenarannya. Terakhir, harus dimunculkan arahan atau pesan. Jadi dalam sebuah pidato persuasif, di tahap akhirnya itu harus ada pesan yang disampaikan, harus ada ajakan, harus ada arahan sebagai inti dari teks pidato persuasif. Yang berikut adik-adik masih pemahaman konsep ya, masih lanjutan. Sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran kali ini, dijelaskan dulu kata-kata kunci yang ada pada tujuan.
Ada berapa tadi? Kata kunci pada tujuan ada 5 ya adik-adik ya. Ada gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Itu yang diidentifikasi tadi kan, yang harus diidentifikasi pada pertemuan kali ini. Nah, di sini akan dijelaskan dulu apa itu arti-arti dari yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan itu hasil pemikiran atau ide. Ya, saya ulangi lagi, gagasan itu artinya hasil pemikiran atau ide. Yang berikut pikiran. Pikiran adalah hasil berpikir. Yang berikut pandangan. Pandangan artinya hasil perbuatan memandang atau memperhatikan, melihat, dan sebagainya. Atau arti lainnya adalah pendapat. Yang berikut adalah arahan. Arahan artinya petunjuk untuk melakukan sesuatu. Berikut pesan. Pesan artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Nah, pengertian-pengertian tadi masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi arti-arti tadi itu adik-adik ya, itu bisa kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi 5 aplikasi luring. Ya, luring atau dalam bahasa Inggrisnya offline. Ya, luring luar jaringan. Kalau online berarti daring atau dalam jaringan. Berdasarkan arti kata-kata kunci di atas, agar tidak membingungkan adik-adik, maka kata nomor 1, 2, dan 3, yakni gagasan, pikiran, pandangan, secara garis besar bermakna sama adik-adik ya. Jadi gagasan, pikiran, pandangan itu sama maknanya. Maka kita pakai satu istilah saja, yakni pandangan. Sedangkan untuk nomor 4 dan 5, itu juga memiliki kesamaan adik-adik ya, arahan dan pesan itu sama. Maka kita pakai saja istilah pesan. Jadi adik-adik yang diidentifikasi nanti digunakan 2 istilah saja adik-adik ya, yakni pandangan dan pesan. Saya ulangi lagi, jadi yang diidentifikasi nanti digunakan 2 istilah saja ya, yakni pandangan dan pesan. Masih lanjutan pemahaman konsep adik-adik. Sekarang, cara efektif mengidentifikasi informasi teks pidato persuasif. Bagaimana cara yang efektif untuk mengidentifikasi itu? Ya, untuk mengidentifikasi informasi itu caranya seperti apa? Ya, tentu saja kita harus membaca keseluruhan isi teks. Hal yang mustahil kita bisa mendapatkan informasi tanpa kita membaca keseluruhan teks. Ya. Yang berikut, yang kedua, menentukan intisari informasi isu yang dibahas. Menentukan intisari atau pokok ya, pokok informasi isu yang dibahas. Kemudian menentukan intisari atau pokok argumen-argumen yang dikemukakan. Terakhir, menentukan pesan ajakan. Nah, sekarang kita masuk tahap yang kedua, alur yang kedua, yakni latihan mengidentifikasi. Ya. Berikut saya akan bacakan sebuah teks pidato, kalian simak baik-baik, atau bisa kalian juga baca sama-sama dengan saya, agar kalian lebih paham lagi. Saya mulai ya, saya bantu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur ini sehingga sampai kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya kelak para generasi muda yang mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini. Saya juga berharap semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi saya sendiri dan kepada semua yang dapat hadir di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis,
dan hidup yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari data yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga. Misalnya salah satu lembaga independen memaparkan fakta yang mencengangkan bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah melakukan hubungan seksual seperti ciuman, seks bebas, dan bahkan berhubungan dengan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa pengguna narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun lalu. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat penggunaan narkoba. Hadirin yang saya hormati, data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang sedang terjadi saat ini. Lantas, di manakah peran pendidikan sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita? Setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. Hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan, baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan moral dan Pancasila, atau saat ini dikenal dengan pelajaran PPKN di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, jadi itu ya contoh teks pidato persuasif. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi. Ada berapa tadi yang identifikasi dari 5 tadi? Sudah jadi 2 ya adik-adik ya. Tinggal pandangan dan pesan. Ya, ini yang kita temukan tadi adik-adik ya. Yang pertama, menurunnya moral di kalangan remaja berupa sikap hidup hedonis dan amoral. 2, banyak data membuktikan bahwa telah terjadi penurunan moral remaja. 3, remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. 4, remaja memperoleh pendidikan karakter yang lemah, baik di sekolah maupun di rumah. 5, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada karakter yang baik dan mulia. Kira-kira ini masuk di mana adik-adik? Apakah masuk di pesan? Apakah masuk di pandangan? Pandangan itu pikiran adik-adik ya, tadi sudah kita rumuskan. Iya, jadi kelima ini masuk di pandangan. Menurunnya moral, banyak data yang membuktikan, dan seterusnya. Remaja saat ini telah kehilangan, dan seterusnya. Remaja memperoleh pendidikan karakter, dan seterusnya. Sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan, dan seterusnya. Itu masuk di pandangan adik-adik, ya, buah pikiran dari seorang orator, orang yang menyampaikan orasi, orang yang menyampaikan pidato. Yang berikut, perlunya keteladanan atau contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Kira-kira masuk di mana? Kalau tadi pandangan berarti ini masuk di pesan, ya. Perlunya keteladanan. Jadi dia punya pesan. Ya. Harus ada keteladanan. Saya ulangi adik-adik ya. Jadi yang keenam ini merupakan pesan. Perlunya keteladanan, ya, perlunya keteladanan atau contoh pendidikan karakter. Jadi dia berpesan harus ada teladan, ya, harus ada teladan atau ada contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Jadi bisa dipahami adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk di evaluasi. Nah, saya ingin menguji apakah adik-adik paham atau tidak caranya dengan evaluasi. Yang pertama, bacalah atau simaklah pidato persuasif berikut, kemudian identifikasilah pandangan dan pesan yang terdapat di dalamnya. Jadi saya akan memberikan sebuah teks pidato persuasif untuk adik-adik, dan seperti biasa kalian seperti tadi, ya, kalian akan mengidentifikasi pandangan dan pesan
yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, gunakan format pengerjaan seperti contoh di bawah ini. Yang pertama nama, kelas, nama kalian ya, kelas berapa, kemudian berikan judul, mengidentifikasi pandangan dan pesan teks pidato persuasif. Jadi formatnya seperti ini adik-adik ya, format kolomnya seperti ini. Iya. Baik adik-adik, saya akan bacakan teks pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dan segenap insan pendidikan di tanah air. Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini harus kita lakukan di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat agar bisa melalui masa sulit ini. Saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi, dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan secara daring atau online menggunakan tools atau perangkat baru dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, kemudian menimbulkan empati kepada guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja, tetapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga hal ini, guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, kita sebagai masyarakat juga belajar betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan. Bukan hanya di masa krisis ini, tetapi juga di saat krisis ini telah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Saatnya kita melakukan berbagai eksperimen. Inilah saatnya kita mendengarkan dan menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih telah mengikuti anjuran Bapak Presiden untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tetap belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian adik-adik ya, teks pidato persuasif yang saya bacakan dan silahkan dikerjakan evaluasinya. Untuk pertemuan kali ini, saya sudahi sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.